Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, pengurus Masjid Jamiatul Zahidin Pekanbaru yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah beri kita iman, dan dari 7,6 miliar penduduk dunia yang beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW itu hanya 1,7 miliar, sedikit. Dari 7,6 miliar penduduk dunia sekarang, itu yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cuman 1,7 miliar. Itulah yang disebut orang beriman. Orang beriman ini derajatnya tinggi, dan iman itu harganya tidak bisa ditebus dengan harta dunia. Tapi karena orang beriman hari ini banyak tidak mengerti harga iman, sehingga banyak yang murtad, tukar agama. Oleh karena itu kita harus didik anak-anak kita agar mengetahui harga iman. Jadi kita kalau ditanya berapa harga iman, banyak kita nggak tahu. Pokoknya ya harga iman berharga. Ya berapa? Nggak tahu. Ada ditulis di Quran. Harga iman itu ada ditulis di Quran. Berapa harga iman? Kita lihat di surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang yang kafir, wa matu, mereka mati, wahum kuffar, matinya dalam keadaan kafir, nggak punya iman, falan, maka tidak akan pernah. Allah pakai lan, lam, nun, lan. Kalau lan itu artinya dari kemarin sampai hari ini, sampai besok, sampai hari kiamat, tidak. Nah, bahasa Arabnya gitu. Kalau la, lam, alif, la, kemarin tidak, mungkin hari ini ya. Hari ini tidak, mungkin besok iya. Ada kemungkinan iya. Meskipun kemarin tidak. Hari ini tidak, mungkin besok iya. Kalau begitu Allah pakai kata la. Tapi kalau kemarin tidak, hari ini tidak, besok tidak, sampai kiamat tidak, Allah pakai kata lan.
lam nun. Itu kita bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi itu dari kemarin sampai hari ini, sampai besok, sampai kiamat tidak akan pernah ridho kepadamu, hai Nabi Muhammad. Wala an-nasara, tapi Nasrani nggak pakai lan. Nasrani pakai la. Cuman karena dia alif lam nunnya itu disambung, diwasolkan, membacanya walan nasara, dan orang Nasrani juga tidak akan ridho kepadamu. Tapi Allah tulisnya tidak lam dengan nun. Allah tulisnya lam alif. Waktu Yahudi lan, dari kemarin sampai sekarang sampai kiamat, gak usah harap Yahudi itu baik sama kamu. Gak usah, kalau Yahudi sampai kiamat gak ada baiknya. Sampai nanti dekat kiamat kita perang sama Yahudi. Orang Yahudi sembunyi di belakang batu. Batu itu bicara. Batu bicara. Ya Abdullah min wara Yahud. Abdullah, di belakangku ada Yahudi sembunyi. Batu ngomong. Memang harus dihabisi itu Yahudi. Pada waktunya. Sekarang dia sewenang-wenang lah bikinlah. Sampai puncaknya benar-benar nanti baru dia tahu. Dan itu sudah diceritakan di Quran, sudah diceritakan di hadis. Tapi ketika Nasrani, lihatlah tulisannya di Quran. Al-Baqarah 120. Wala an-nasara. Tidak ditulis lam nun. Walaupun membacanya walan nasara, tapi karena wasal aja. Tapi tulisannya nggak sama. Artinya Nasrani satu hari masuk Islam. Kapan Nasrani masuk Islam? Waktu Nabi Isa turun. Ada 40 hadis sahih yang menceritakan Nabi Isa akan turun lagi dari langit kedua. Sekarang langit kedua, hadis sahih Muslim. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj ketemu. Di langit kedua, Nabi Yahya bin Zakaria dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini paman dengan ponaan. Nabi Yahya pamannya, Nabi Isa keponaannya. Dari mana jalannya itu? Nabi Zakaria kawin dengan seorang perempuan solehah, tapi nggak punya anak, istrinya mandul. Ditulis di Quran dalam doa Nabi Zakaria, wa mraati akhir, istriku mandul. Ditulis. Sudah diperiksa ke dokter zaman itulah, tabib, istrinya mandul. Kata dokter, kamu nggak bisa punya anak, istrimu mandul. Tapi Nabi Zakaria tetap doa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sebatang kara nggak punya anak. Sesungguhnya Engkau lah yang maha memberi anak sebagai ahli waris. Itu didoakan setiap tahajud malam 100 tahun lebih. Dan beliau nggak kawin lagi meskipun istrinya mandul. Akhirnya Allah beri anak. Itu kekuatan yakin dan doanya Nabi Zakaria. Idnada Zakaria Rabbahu nidaan sawiyya. Ingat olehmu ketika Nabi Zakaria memohon kepada Tuhannya dengan rintihan yang mengharukan, minta anak 100 tahun. Dan saya sudah dapat rezeki sholat di mihrab tempat Nabi Zakaria sholat itu, di Masjidil Aqsa. Ketika Nabi Zakaria satu hari sedang sholat, datanglah malaikat Jibril memberi kabar. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka malaikat memanggil Nabi Zakaria. Ketika itu Nabi Zakaria sedang berdiri di mihrabnya salat menghadap Allah di malam hari. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, adalah Allah memberimu kabar gembira, kau bakal punya anak namanya Yahya. Oh, anak Nabi Zakaria namanya Yahya. Istrinya belum hamil, anaknya belum lahir, namanya sudah ada. Itulah ajaibnya itu. Belum lahir lagi anaknya, istrinya belum hamil, tapi namanya sudah. Jadi yang memberi namanya itu langsung Allah melalui wahyu. Dan bahasa Arabnya indah sekali Quran itu.
Tidak dikatakan annallaha yubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya, enggak begitu. Sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira dengan seorang anak laki-laki. Nama anak laki-laki itu adalah Yahya, enggak begitu. Bunyi Qur'annya annallaha yubashshiruka bi Yahya, adalah Allah memberimu kabar gembira bakal punya anak namanya Yahya. Udah pasti laki-laki kalau Yahya kan. Kalau perempuan Yayu misalnya kan, Yani gitu ya. Itulah indahnya Quran tuh. Kalau dibaca aja enak Quran itu. Dibaca aja nikmat lezat, apalagi ngerti artinya. Balaghahnya gitu, waduh. Nilai balaghahnya itu nggak bisa dibayangkan dengan, nggak bisa diucapkan dengan lidah saking indahnya Quran itu. Wasayyida, nanti anakmu lahir jadi sayyidina. Jadi kata-kata sayyid itu ada di Quran. Makanya ulama-ulama ahlu sunnah kalau selawat pakai sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan Nabi Yahya aja digelar Allah sayyid. Wasayyida, surah Al-Imran ayat 29 itu. Bahwa anakmu nanti kalau lahir dia jadi seorang sayyidina. Wahasuro, nanti anakmu kalau lahir mati bujangan. Aduh, lahir aja belum. Lahir aja belum udah dikasih tahu bakal mati bujangan. Dibunuh sama raja, dipancung sedang sholat, dipancung putus lehernya. Wa nabiyya, dia akan menjadi seorang nabi. Minas sholihin, dan salah satu dari orang-orang yang soleh. Jadi berapa gelarnya itu? Sayyid, Hasur. Kalau dalam madhab Syafi'i, ulama kita yang digelar Al-Hasur, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang syarah hadis Muslim, tebel lumayan lah, kira-kira 21.000 halaman syarah Muslim. Syarah Bukhari beliau tulis juga, tapi belum sempat selesai, beliau keburu wafat umur 45 tahun. Dan beliau berhasil mengarang satu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Itulah yang menjadi rujukan seluruh ulama Syafi'i sedunia. Di Indonesia ini, Malaysia, pengadilan agama Islam di Indonesia dan Malaysia itu rujukannya kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Karangan Imam Nawawi, tulis tangan tuh. Mana ada kecil ketik zaman itu. Tebalnya lumayan, 1,3 meter. Tebalnya berapa? 1,3 meter. Sanggup nggak kita nulis? 1000 halaman aja nggak sanggup kita. Keramat lah, pasti keramat lah. Kabarnya kalau beliau nulis mati lampu, kukunya jadi lampu. Nggak sempat kawin, siang malam nulis, hafal ratusan ribu hadis. Tapi walaupun beliau nggak sempat kawin, nggak punya anak, dikasih gelar bapaknya Zakaria. Jadi kalau kita baca kitab Imam Nawawi itu judulnya itu ditulis nama dia. Nama beliau Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Abu Zakaria, bapaknya daripada si Zakaria. Oh, nggak punya anak, mau kawin aja nggak. Yahya bin Syaraf, Yahya anaknya Syaraf. An-Nawawi lahir di desa Nawa Ad-Dimashqi di negeri Damaskus. Itu namanya. Beliau digelar Hasur. Belum sempat kawin, wafat. Nabi Zakaria punya anak Yahya alaihi salam digelar Al-Hasur, orang yang belum sempat kawin, wafat. Tapi nggak berzina. Kalau belum sempat kawin tapi berzina namanya zani. Apa namanya? Bukan Hasur namanya. Apa namanya? Zani. Kalau perempuannya zaniyah. Ini Hasur memang belum pernah kawin, wafat dalam keadaan bujangan, tapi nggak pernah zina. Berapa gelarnya? Sayyid, Hasur, Nabi, Soleh. Nah, minas Solehin, salah satu dari orang Soleh. 4 gelar. Di Quran surah Al-Imran ya, ayat 29. Sedangkan istrinya Nabi Zakaria yang mandul itu punya saudara kandung perempuan, solehah juga. Dinikahi oleh Imran. Imran itu imam besar Masjidil Aqsa waktu itu. Jadi Nabi Zakaria nabinya, imam besar masjidnya Imran. Imran
istrinya hamil, tapi waktu hamil Imron wafat. Jadi istrinya itu janda ketika masih hamil. Saking solehahnya ini istri Imron, beliau itu setiap hari berdoa, bernazar. Nah, ditulis juga surah Al-Imran ayat 36. Doanya itu, saking hebatnya doanya itu ditulis di Quran. Maksudnya apa? Maksudnya supaya perempuan-perempuan Islam itu menghafal doa ini. Kalau hamil ini dibaca. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar anak yang dalam perutku ini kalau lahir akan kusedekahkan untuk agama. 100%. Kayak bapaknya ngurus agama aja, gak usah cari makan. Walaupun aku janda, aku bisa cari makan sendiri. Tapi anak ini kalau lahir urus agama aja 100%. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar nazar hambamu, lagi maha mengetahui isi hatiku yang bernazar ini. Tiba-tiba anak itu lahir perempuan. Tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Itu yang bilang Allah. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Perempuan ada haidnya. Nggak bisa jadi imam perempuan. Di Masjidil Aqsa menggantikan bapaknya. Maka diberilah namanya Maryam. Karena ini anak dari seorang janda miskin, nggak ada yang bisa ngasih hidup. Rebutanlah Bani Israel mau mengambil anak itu. Karena banyak yang mau ambil, diundi, namanya ditulis, dikocok, siapa yang keluar dia yang ambil. Dikocok. Yang loncat nama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan pamannya kan, orang ibu. Maryam dengan istri Nabi Zakaria saudara kandung. Istri Nabi Zakaria itu bibinya Maryam kandung, adik ibunya. Nggak bisa, nggak aci kalau orang Medan bilang nggak aci. Masa pamannya, kocok lagi yang keluar Nabi Zakaria, kocok lagi yang loncat Nabi Zakaria juga. Udah diambil lah. Wa kafalaha Zakaria. Anak ini pun diambil oleh Nabi Zakaria, dipelihara. Oleh Nabi Zakaria dibuatkan mihrab, dibuatkan kamar. Saya sudah ke sana, kamarnya itu kira-kira 5 kali 6 meter lah. Rumah dulu itu rumah. Pisah dia, nggak boleh jumpa laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Dipingit, nah, kalau di sini namanya gadis pingitan. Karena ada di Indonesia gadis pingitan. Sampai tahun 60-an nggak ada anak gadis boleh keluar rumah. Apakah di Aceh, apalagi Aceh, apakah di Minangkabau, apakah itu Siti Nurbaya kan gadis pingitan. Udah cukup umur langsung dikawinkan aja dengan Datuk Maringgi. Di Medan, Sumatera Timur, Melayu, sampai ke Palembang. Dulu tahun 80-an saya naik bus 12 hari atau 14 hari sampai Jakarta. Masih SMP kelas 1. Nggak jumpa saya di Sumatera Selatan tuh ada perempuan jalan, nggak ada. Siang hari nggak ada perempuan jalan sepanjang Sumatera Selatan berapa ratus kilometer. Gadis-gadisnya dipingit. Nabi Zakaria itu mengambil anak iparnya Imron, dipingit, nggak boleh jumpa laki-laki, nggak boleh dilihat laki-laki dan nggak pernah lihat laki-laki. Tiba-tiba Mahfud ND mengatakan anak perempuan kelas 5 SD menolak jumpa dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu adalah bibit-bibit pendidikan radikal. Aduh. Jadi Nabi Zakaria radikal, Siti Maryam radikal. Makanya ngaji jangan main-main ente, mulut dijaga mulut ini. Nanti ditampar malaikat mencong. Iya, dijaga mulut ini. Begitu. Apa Quran itu bukan hudal linnas? Quran itu kan hudal linnas, hudal lil muttaqin, enggak berubah hukum Quran sampai hari kiamat. Ente enggak buat, ente tanggung jawab di akhirat. Tapi yang ada di Quran dibikin orang, jangan ente menghina agama. Dan dia nggak pernah sampai sekarang mencabut pernyataannya itu. Minta maaf kayak enggak. Saya udah langsung ngomong untuk dia, saya kirim video. Nggak dijawab sampai sekarang.
Dulu di Medan nggak ada perempuan keluyuran malam-malam gitu. Siang pun nggak boleh. Sendirian mana ada perempuan. Sampailah satu hari Nabi Zakaria itu setiap makan datang bawa makanan, bawa minuman. Setiap jam makan bawa makanan, bawa minuman. Setiap makan bawa. Satu hari Nabi Zakaria lupa bawa makanan. Sibuk dakwah. Teringat udah malam. Aduh, anakku belum makan ini seharian ini. Maka Nabi Zakaria mengambil makanan dan minuman, berlari-larilah dia ke kamar Siti Maryam itu dan dibuka kuncinya. Ternyata di dalam kamar Siti Maryam sudah penuh makanan. Bermakan bermacam-macam buah-buahan. Nabi Zakaria sampai kaget. Qala anna laki hadza. Surah Al-Maryam, surah Ali Imran. Wahai anakku Maryam, dari mana makanan untukmu ini? Kan kunci di tangan saya. Nggak ada orang bisa masuk kamarmu ini. Anna laki hadza. Dari mana makanan ini untukmu? Qalat huwa min indillah. Siti Maryam menjawab, makanan ini dikirim Allah dari sorga. Masih gadis, datang makanan diantar malaikat. Ini makanan diantar Allah dari sorga. Kata Nabi Zakaria, kalau betul ini diantar Allah dari sorga, ini dalam tafsir. Siapa yang antar? Kunci tangan saya, nggak ada orang bisa masuk sih. Memang yang masuk bukan orang. Siapa yang antar? Yang antar masih ada di sudut kamar. Menoleh Nabi Zakaria. Oh, angku nyoponyo katanya. Kenal Nabi Zakaria, kenal karena itu yang antar, yang suka mengantar wahyu kepada Nabi Zakaria. Malaikat Jibril yang antar itu. Ada dua perempuan yang dapat wahyu dalam Islam, dalam Quran. Yang pertama ibu Nabi Musa, dapat wahyu, datang malaikat. Wahai Umi Musa, bungkus anakmu ini karena mau dibunuh Fir'aun kan, yang lahir tahun itu kan yudzabihuna abna'akum, diperintahkan sembelih semua anak laki-laki yang lahir tahun itu. Wa yastahyuna nisa'akum, yang perempuan boleh hidup. Kata malaikat, bungkus anakmu di peti, anyutkan ke Sungai Nil. Sungai Nil itu besar, bukan kecil, lebar. Lebih lebar dari Sungai Rokan Hilir. Sungai Rokan Hilir itu jembatannya aja, kemarin saya ke sana 3 hari yang lalu, kan kampung ibu saya itu. 2,4 kilometer panjangnya jembatannya. Banyak buayanya lagi, sebesar lemari ada buayanya dalam. Bagaimana Sungai Nil? Kalau banjir dahsyatnya bukan main. Tapi kan ini perintah, dilepas saja. Itu peti belok ke belakang rumah Fir'aun. Karena Fir'aun itu ahli infrastruktur. Sungai Nil itu kalau banjir kan kemana-mana airnya, dibikinnya codetan-codetan, sungai-sungai kecil. Sehingga kalau banjir airnya itu ditampung di sungai-sungai kecil. Salah satu sungai kecil dibikinlah istana Fir'aun situ. Belok itu peti ke situ. Singkat cerita diambil sama istri Fir'aun, Asia, dipelihara di istana Fir'aun. Nah, itulah kalau Allah mau berkuasa apapun nggak bisa dilawan. Fa'al lima yurid. Bisa orang yang diperintahkan bunuh, anak itu malah dipelihara sama yang suruh bunuh. Begitu istrinya dari sungai membawa anak kecil, kata Fir'aun, ini mesti anak Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaan saya. Bunuh, cabutnya pedang. Kata Asia, jangan, ini anak begini gantengnya nih, montok, cakepnya begini kok dibunuh. Ya, tapi dia mau menghancurkan istana saya, kekuasaan saya udah mimpi. Sudah saya keluarkan perpu. Sudah keluarkan perpu. Laki-laki yang lahir tahun ini sembelih semua kan gitu. Kata Asia, jangan dibunuh. Ya tapi nanti akan menghancurkan kekuasaan kita. Itu kalau di kader partai lain. Kalau partai kita yang mengkader, insya Allah nih. Akhirnya kata Fir'aun, ya udah terserah kau lah. Jadi rupanya segarang-garangnya laki-laki kalau dibujuk istri lembut giginya. Kita laki-laki ini jangan nyinyir sama perempuan. Perempuan tuh kalau dikerasi, wah makin keras dia. Patah tuh dia mau.
Fir'aun aja nggak berani keras sama Asia. Apalagi kita cuman satpam, ya nggak? Yang kedua adalah Siti Maryam. Malaikat Jibril antar makan. Sampailah satu hari Siti Maryam itu gadis yang sudah mateng. Nabi Zakaria, Siti Maryam diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril, kau akan punya anak. Kata Siti Maryam, nggak mungkin. Lam yamsasni bashar. Ini pakai lam. Kalau tadi la sama lan, ini pakai lam. Lam dengan mim. Kalau lam itu belum. Satu hari bakal. Lam yamsasni bashar. Kesenggol kulitku aja sama laki-laki nggak pernah. Kesenggol. Kalau sekarang naik ojek aja nggak pernah, masa hamil gitu ya. Kata malaikat Jibril, kalau kadalik mesti ini perintah Allah kan mesti hamil. Nah, jadi ada wahyu. Cuman perempuan yang dapat wahyu dua ini, ibu Nabi Musa dengan Siti Maryam, walaupun dapat wahyu nggak boleh jadi nabi. Perempuan dapat wahyu nggak boleh jadi nabi karena ada masa haidnya. Makanya imam nggak boleh perempuan. Imam perempuan, ayo Pak Ustadz sholat, Ustazah sholat, lagi haid. Maka nggak boleh jadi imam aja nggak boleh, apalagi jadi nabi. Tapi ada wahyu turun. Nah, singkat cerita, hamillah Siti Maryam. Jadi Siti Maryam dengan Nabi Zakaria, dengan Nabi Yahya itu bersepupu, betul? Ya kan? Nah, Siti Maryam melahirkan anak, namanya Isa Al-Masih. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dengan Yahya alaihissalam adalah paman dengan keponaan. Dan yang mengkhitan Nabi Isa alaihissalam itu Nabi Yahya. Nabi Yahya lah yang mengkhitan Nabi Isa alaihissalam. Dikhitan Nabi Isa itu. Di dalam Injil dituliskan itu. Ketika Yesus berusia 8 hari maka Nabi Zakaria, Yahya bin Zakaria, Yohanes Pembaptis, Yahya Pembaptis membawa Yesus ke Sungai Jordan, kemudian menyunatnya. Jadi Nabi Isa itu disunat umur 8 hari. Semua orang Kristen wajib sunat. Berhentinya sunat terhadap orang-orang Nasrani adalah zaman Paulus. Paulus lah yang menghapuskan syariat khitan. Kapankah khitan mulai? Khitan dimulai zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah laki-laki pertama yang berkhitan. Umurnya waktu khitan menurut hadis Ibnu Hibban dalam Qasasul Anbiya, ketika Nabi Ibrahim berumur 120 tahun. Beliau khitan potong sendiri. Ada yang berani? Potong sendiri. Sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus Nabi Yusuf, terus sampai Nabi Isa, semuanya berkhitan. Nabi Zakaria, Nabi Yahya semua berkhitan. Nah ini nanti ketika Nabi Isra dan Mi'raj sampai di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa satu tempat. Nanti Nabi Isa akan turun ke dunia di akhir zaman. Tugasnya membunuh Dajjal. Itu gak ada yang bisa bunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Itu takdir Allah. Dan hadisnya 40 sahih semua, jangan kita ragu-ragu. Kenapa Nabi Isa harus turun? Takdir Allah. Yang kedua, tidak boleh masuk surga kalau belum pernah mati. Nah ini masalahnya. Karena orang kalau mau masuk surga wajib mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernapas mesti mati. Yang berjiwa mesti mati. Ah, Nabi Isa kan belum mati. Bagaimana masuk surga kalau belum mati? Mati dulu. Masuk alam barzah dulu, biarpun sebentar. Ketika beliau turun, ketemu Dajjal dan Dajjal beliau bunuh. Itu tugas pertama Nabi Isa. Tugas kedua Nabi Isa mematahkan salib-salib. Nah, ini diartikan kiasan. Kalau enggak, masa Nabi Isa manjat gereja, motongi salib di menara gereja, ditangkap Densus 88 lah. Maksudnya itu mematahkan salib-salib. Beliau mengislamkan seluruh orang Nasrani.
Dan beliau menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya. Kemudian setelah 40 tahun umurnya beliau wafat. Dikuburkan di sebelah kuburan Rasulullah. Di Masjid Nabawi sekarang ini. Kan ada 3 kuburan. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada satu lagi tanah untuk kuburan nggak diisi. Sebenarnya itu diminta untuk Siti Aisyah itu. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Siti Aisyah. Kan di kamar tidur Siti Aisyah. Tapi waktu Umar bin Khattab ditikam Abu Lu'lu, putus-putus ususnya. Umar bin Khattab minum susu, keluar susu dari perutnya. Minum madu, keluar madu. Minum air, keluar air. Udah bocor usus, udah putus. Kata Sayyidina Umar, saya pasti mati nih, gak lama lagi. Bab makanan sudah bocor. Maka dia bilang sama anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, pergi ke tempat Ibu Aisyah. Katakan kepada Ibu Aisyah, Umar bin Khattab minta izin. Jangan kau bilang Amirul Mukminin. Oh, jadi kalau minta tuh jangan bawa-bawa pangkat. Ya Allah, minta bawa pangkat. Saya menteri. Saya presiden, pilihlah saya 3 periode. Ya, minta bawa pangkat. Minta bawa pangkat, aneh. Jangan bawa-bawa pangkat saya. Katakan Umar bin Khattab minta izin. Datanglah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wahai Ibunda Aisyah, bapak saya Umar bin Khattab minta izin. Untuk apa? Beliau ditikam Abu Lu'lu, putus-putus ususnya, mungkin gak lama lagi wafat. Beliau minta izin kalaulah boleh, kuburkan di samping kekasihnya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, kekasihnya. Kata Siti Aisyah, itu tanah untukku. Aku mau dikuburkan di samping suami dan bapakku. Kan kamarnya sempit. Tapi kalau Umar bin Khattab yang minta, saya nggak sampai hati menolak begitu. Maka Umar bin Khattab dikubur di samping Sayyidina Abu Bakar. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku setiap hari masuk ke kamar itu. Kamarnya ada 2 Rasulullah. Kamar utama itu untuk kuburan itu. Kamar kedua. Setiap hari aku masuk ke kamar itu ziarah kepada suami dan bapakku. Setiap hari, kata Siti. Seorang di dalam rumahnya. Tapi ketika Sayyidina Umar dikubur di situ, aku tidak pernah masuk ke kamar itu melainkan menutup aurat dengan sempurna. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa mayit itu masih bisa melihat dan mendengar. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nggak melihat lagi mayat, ngapain Siti Aisyah tutup aurat? Kan nggak bisa lihat. Kenapa tutup aurat sempurna pakai cadar? Sebelumnya nggak perlu orang yang dihadapi suami dengan bapak kandung kok. Betul. Tapi setelah Umar bin Khattab, aku nggak pernah kecuali masuk kamar itu kecuali tutup aurat sempurna. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mayat itu masih bisa mendengar dan melihat. Percaya nggak? Saya tanya, mayat di dalam kubur masih bisa mendengar atau melihat? Percaya nggak? Percaya, itu akidah kita. Hadisnya Bukhari Muslim. Kata Nabi, kalau kau masuk ke komplek kuburan, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Insyaallahu bikum lalahiqun. Assalamualaikum, hai laki-laki perempuan muslim yang ada di kuburan ini. Satu hari nanti kami akan menyusul kamu ke sana. Pertanyaan, dijawab nggak sama ahli kubur assalamualaikum kita itu? Jawab nggak? Didengarnya nggak? Kalau nggak dengar, ngapain Nabi suruh kasih salam sama orang yang sudah mati? Kalau orang yang mati itu nggak mendengar, kan Nabi nggak pernah suruh kasih salam sama benda mati. Pernah Nabi suruh kasih salam sama pohon kayu? Assalamualaikum pohon kayu, assalamualaikum batu, kan nggak pernah. Kenapa sama orang mati kasih salam? Jawabnya nggak ada yang lain, satu aja jawabnya. Karena orang mati masih bisa mendengar. Perkaranya dia jawab, kata Umar bin Khattab, jawab. Dalam hadis Sahih Muslim, ketika orang-orang kafir kalah perang, mati terbunuh di bukit apa di padang Badar, perang Badar, dimasukkan dalam sumur, ditutup, dibunuh. Udah yang mati-mati itu dikubur di sumur Badar. Setelah dikubur, Rasulullah SAW berkata, apa kabar Rabi'ah, Syaibah?
yang terbunuh di Uhud itu. Pentolan-pentolan Quraisy. Rabi'ah dengan Syaibah kan duel itu. Lawan Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ali, mati. Duel 1 lawan 1 itu sebelum perang. Apa kabar kamu sekarang? Apa yang dijanjikan Allah betul gak sampai kepadamu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasul, dia udah mati, mana bisa dia mendengar. Rasulullah menjawab, dia dengar lebih tajam dari pendengaranmu. Dan dia menjawab ucapanku. Tapi jawabannya tidak diperdengarkan Allah kepada kita. Kan di Sahih Muslim, Sarah Muslim jelas. Kalau diperdengarkan gimana? Coba. Assalamualaikum, dia jawab. Waalaikumsalam. Kalau nggak tunggang langgang gitu. Ini kita selalu salah mengaji. Kita bilang orang udah mati, sudah putus. Putus apanya? Yang putus amalnya, bukan pendengarannya. Yang putus amalnya bukan hubungannya sama orang itu. Baca hadisnya. Idza mata banu Adam inqata'a anhu amaluhu. Kalau anak cucu Adam sudah mati manusia, putuslah amalnya. Apanya yang putus? Amalnya. Amal siapa? Nyanya siapa? Yang mati itu. Terjemahannya idza mata banu Adam inqata'a anhu amaluhu. Kalau mati manusia, maka putuslah amal si mati itu. Gak bisa lagi sholat, udah mati. Gak bisa lagi puasa, udah mati. Gak bisa lagi bayar utang, udah mati. Kalau orang udah mati 2 minggu bayar utang, yang terima pun pingsan. Tidak bisa lagi dia beramal, putus amalnya. Illa min salas, kecuali 3 amalnya yang gak putus walaupun sudah mati. Sedekatin jariyah, sedekahnya yang bermanfaat untuk agama, mengalir terus. Ilmu yang bermanfaat diajarinya orang, sholat, maka orang yang diajarinya sholat itu sampai kiamat, sampai mati dia sholat, pahalanya ngalir sama gurunya. La yang kusu, tanpa mengurangi pahala orang yang sholat itu. Dzalika min ujurihim syai'ah, itu hadis Muslim. Si murid dapat pahala sholatnya, si guru dapat pahala sholat si murid 100% tanpa dikurangi. Jadi kalah MLM potong komisi, betul nggak? Kalau Islam nggak ada potong komisi, semua pahala anak muridnya sama gurunya tanpa mengurangi sedikit pun pahala sang murid. Ada orang puasa datang ke rumah saya kasih teh, buka puasa teh putih aja, nah minum air putih, diminum. Maka puasa orang itu sehari, pahalanya untuk dia penuh 100%, untuk saya 100%, karena saya memberikan bukaan untuk orang yang puasa. Lah yang kusuk nggak ada yang kurang. Ini akidah kita nih yang harus diluruskan. Jadi yang putus apanya? Amalnya, betul? Bukan hubungannya. Dalam hadis lain dalam Sahih Abu Dawud pun diceritakan dalam kitab Syekh Ibnu Taimiyah Al-Fatwa Al-Kubra, mayat itu mendengar bunyi sendal orang yang menguburkannya lebih kuat dari suara petir. Makanya saya kan kecil-kecil dididik di Muhammadiyah. Kakek saya ketua-ketua Muhammadiyah di Riau, Abdul Rab, bapaknya Tabrani Rab. Adiknya Abdul Rab, kakek saya juga Karim Said. Adiknya anaknya Abdul Rab, Profesor Dr. Tabrani Rab. Itu kan ketua-ketua Muhammadiyah di sini tuh. Kakek saya kandung dari pihak ibu, kakek rotoah saya Umar Sukri itu ketua di Bagan Siapi Api. Dididik. Kami kalau ke kuburan orang Muhammadiyah buka sendal, sepatu dibuka, dipegang. Waktu SD kan saya nanya sama guru saya, kenapa harus dibuka? Menyakiti pendengaran orang yang sudah mati. Bunyi sendal ini kalau nggak dibuka, ya dibuka sendal. Sampai sekarang saya kalau masuk kuburan buka sendal, buka sepatu. Gantian pula anak saya nanya, kenapa dibuka bu ya? Hadis Sahih Abu Dawud, pendengarannya tajam dan itu cocok dengan Quran. Fabasarukal yaumal hadid. Fabasarukal yauma hadid. Quran itu adalah pendengaran orang yang sudah mati itu, penglihatan orang yang sudah mati itu lebih tajam dari mata pedang. Fabasarukal yauma hadid. Pada hari ini pandangan matamu lebih tajam dari mata pedang. Orang mati bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang hidup. Setuju nggak? Bapak udah pernah lihat malaikat mungkar nakir belum? Ada yang udah ketemu?
Malaikat maut sudah ketemu belum? Nah, sekarang saya tanya, orang yang sudah mati dikubur ketemu malaikat maut nggak? Dia lihat nggak malaikat maut waktu cabut nyawanya? Terus dia ditanya di kubur, man rabbuka? Yang nanya itu Munkar dan Nakir. Dia dengar nggak suara man rabbuka itu? Dia lihat nggak malaikat itu nanya dia? Sekarang kita tanya, yang hidup ini dengar nggak malaikat itu nanya man rabbuka? Lihat apa nggak dia malaikat itu datang? Waktu malaikat maut nyabut nyawa bapak kita, kita nungguin di sebelahnya, kita lihat nggak nyawa bapak kita dicabut malaikat maut? Kalau begitu mana lebih hebat? Penglihatan dan pandangan pendengaran orang hidup atau penglihatan dan pandangan orang mati lebih hebat? Jawab. Ini ngaji nih. Bahkan ketika mau mati kita udah lihat tempat kita yang akan kita tuju. Kita ini mau masuk surga atau mau masuk neraka ketika mau mati sudah dinampakkan. Itu di Quran surah Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawamu sudah sampai di leher, sakaratul maut namanya. Pada saat itu kamu sudah melihat tempat yang akan kau tuju setelah matimu. Ahli surga udah lihat surga, makanya matinya senyum. Ahli neraka sudah lihat neraka, makanya matinya melotot-lotot, mana mau dia mati sampai berdarah-darah itu dicabut malaikat maut dengan paksa. Tadi saya ke tempat kakak sepupu saya Roslaini, istrinya Bapak Ismail Suko. Itu kakak sepupu saya itu. Karena bibi dia namanya Sofia. Bibinya Ibu Roslaini itu, Kak Ros saya panggilnya. Namanya Sofia, tinggal di Bogor. Suami Sofia itu abangnya ibu saya, Amir Umar Sukri. Paham? Ibu Sofia itu saya panggil Uwa. Ibu Roslaini panggil Sofia itu Uwa juga. Saudara ibunya. Tadi saya datang ke rumah beliau, lihat beliau sakit kan, udah payah jalan lah karena kakinya udah operasi, ganti lututnya diganti besi. Saya cerita sedikit. Ada dua perempuan yang saya lihat matinya senyum. Tadi saya cerita mana? Pertama Ibu Tuti Alawiyah, Ketua BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Kami bersama-sama di Majelis Ulama Indonesia 22 tahun. Ketika beliau wafat, saya lihat itu jenazahnya, naik pipinya senyum. Gimana orang mati bisa senyum? Saya foto. Saya simpan fotonya. Satu lagi anak Bapak Ismail Suko, adik saya sepupu, keponakan saya lah ya, Yuyun namanya. Kena kanker payudara, dirawat di Jakarta. Sebelum meninggal itu jam 3 pagi dia menjerit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya datang setan mau menggoda dia, karena kan orang mau mati datang iblis, menyamar jadi bapak kita, jadi ibu kita, matilah dengan Nasrani, matilah cara Yahudi, begitu itu. Ini saya kasih minum, kan kamu haus, nih ada susu. Ini yang membesarkan kamu, saya ibumu, matilah dengan cara Nasrani. Aku bapakmu, minumlah ini air madu, matilah dengan cara Yahudi, kan begitu. Dia bilang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia. Itu sebelum wafat begitu. Waktu wafat saya lah yang urus jenazahnya untuk dibawa ke Jakarta, ke Pekanbaru pakai pesawat terbang. Biasa aja lah, wafat bagus, tutup peti, bawa naik kapal terbang. Sampai Pekanbaru, saya buka petinya itu kan kami buka, senyum. Kapan senyumnya coba? Tadi saya cerita lagi sama kakak itu. Bayangin itu, waktu dimasukkan ke peti di Jakarta, belum senyum, masih begitu aja, biasa aja mati. Matanya terbuka itu sedikit, tutup kan. Nah, ditutup pakai paku kan, karena kapal terbang kan harus di peti. Sampai Pekanbaru kan dibuka petinya, mau dimandiin jenazahnya kan. Senyum. Bagaimana orang waktu wafatnya belum senyum sampai Pekanbaru senyum? Karena dia udah lihat tempat yang akan dia tuju, dan itu Quran surah Waqiah. Sekarang saya tanya, apakah orang mati bisa mendengar?
Apakah orang mati bisa melihat? Putuskah hubungannya dengan yang hidup? Tidak. Yang putus apanya? Nah, itu baru betul tauhid kita. Itu baru betul ngajinya. Kalau putus hubungan ngapain kita bayar utangnya? Ada orang mati tinggalkan utang. Kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis Sahih Abu Daud. Mayat tidak akan diterima Allah dalam keridhaannya kalau masih ada utang sampai utangnya dibayar. Siapa yang bayar? Ahli warisnya? Belum tentu. Kalau ahli warisnya ada duit, kalau ahli warisnya miskin, siapa yang bayar? Kaum muslimin. Rasulullah mengatakan ini mayit, ya mau disolatkan Nabi. Sahabat udah berdiri mau sholat. Nabi tanya, dia ada utang nggak? Ada. Kalian aja yang sholatkan, saya nggak mau menyolatkan orang berutang, kata Nabi. Kalian sholat, tapi saya tidak. Maju Sayyidina Ali, saya menjamin utangnya Rasul. Langsung Rasulullah jadi imam. Padahal bukan saudaranya Sayyidina Ali itu. Sahabat aja. Artinya orang mati punya utang dibayar sama orang lain, lunas apa enggak? Lunas enggak? Lunas. Kita kasih contohnya biar jelas. Satu orang datang sholat ke masjid, sholat zuhur. Dilihatnya yang sholat zuhur 1000 orang, penuh masjid sampai ke halaman. Ini orang kaya bingung, dia letak Mercedesnya di depan. Hebat sekali sholat zuhur sampai 1000 orang. Begitu dia masuk sholat zuhur ternyata ada mayat. Selesai sholat jenazah. Si kaya ini nanya, orang kaya pakai Mercedes, dia bilang, siapa yang mati ini? Kata orang kampung, yang mati guru kami, Ustadz Zainuddin. Oh Masya Allah, banyak kali yang sholat. Dia orang beliau dicintai sama masyarakat sini. Dia guru agama di sini, Ustadz. Alhamdulillah berkah yang nyolatkan sampai 1000 orang. Ya tapi dia mati meninggalkan utang. Kenapa utang? Dia masuk rumah sakit, nggak ikut BPJS. Utangnya 25 juta. Belum dibayar, jadi kami minta surat aja tangguh. RT RW buat surat jaminan, kami ambil, kami kuburkan hari ini. Tapi utangnya 25 juta. Belum dibayar. Kata orang kaya ini, istrinya nggak bisa bayar. Miskin, mereka kontrak rumah di sini. Anaknya masih umur 3 bulan. Keluarganya, mana kami tahu, dia merantau kemari dari Mendeling sana. Keluarganya aja kami nggak tahu. Kalian nggak bisa bayar? Ih, kami aja makan nyamping gitu. COVID-19. Aduh, kasihan sekali ya. Orang kaya ini masuk ke mobil, dia buka tasnya, dia ambil cek bank muamalat. Ditulisnya 50 juta rupiah tunai. Mana kepala desa? Saya. Ini Pak Kepala Desa, duit. Tolong besok dicairkan ke bank muamalat, 25 juta bayar utangnya. 25 juta lagi kasih istrinya, supaya istrinya pulang ke Mendiling bergabung sama keluarganya lagi. Kasihan merantau nggak punya keluarga. Maka besoknya dibayarlah utangnya. Saya tanya, lunas apa enggak? Jawab yang keras, lunas enggak? Lunas. Yang mati nggak kenal sama yang bayar, yang bayar pun nggak kenal sama yang mati. Lunas apa enggak? Lunas. Lunas. Kenapa? Karena mereka bersaudara. Siapa yang mempersaudarakannya? Allah. Di mana? Di Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Utang aja dibayar lunas, apalagi doa. Apalagi doa. Ketika Nabi selesai menguburkan sahabat, Nabi panggil sahabat-sahabat. Waktu di gali-gali itu kan orang ada yang jauh-jauh lah kan duduk. Nabi itu coblos-coblos tanah pakai tongkat beliau kalau lagi dikubur gitu. Sunnah itu sunnah, tapi hukumnya mubah. Daripada kita lihat-lihat orang begunjing, ngobrol-ngobrol nggak karuan, tutup cucuk-cucuk tanah, menusuk-nusuk tanah dengan tongkat, menunggu mayat dikubur, itu sunnah. Tapi hukumnya mubah, tidak sunat, tidak wajib. Ketika selesai dikubur, Nabi panggil sahabat-sahabat, salu, mari sini, duduk, datang sini, rapat semua. Salu, mari semua, yang hadir rapat. Mari. Mintakan ampunan untuk yang mati ini. Salu, mintakan kamu ampunan untuk yang mati ini. Rapat-rapat. Fa innahu al-an yus'al. Sesungguhnya mayat ini sekarang lagi ditanya oleh malaikat mungkar dan
Sahih Abu Dawud. Qurannya ada Qurannya. Ada Qurannya surah Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami. Masih hidup nggak orang-orang sebelum kita? Masih hidup nggak orang-orang sebelum kita? Sudah mati. Berarti mendoakan orang mati ayat Al-Qur'an surah Al-Hasyr. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang masih hidup dan orang-orang sebelum kami yang sudah mati. Ada. Rabbi firli, Rabbana gfirli wali walidayna, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Doa Quran itu. Maka jangan pelit-pelit mendoakan orang yang sudah mati atau mendoakan orang yang masih hidup. Sampai itu pasti sampai. Ini kita cerita. Lanjut. Kalian ikut aja, saya ceramah ini dengar aja ya. Jangan kalian bilang ngawur. Ini jalan aja ini ceramah ini. Petik sama kalian apa yang perlu kalian petik. Enggak pakai konsep ini ceramah nih. Jalan aja apa yang dikasih inspirasi sama Allah, jalan aja kalian petik aja yang mau kalian petik, ya kan? Kalian nggak senang nanti debat, habis ini tanya. Boleh merdeka aja. Kan saya nggak diktator saya. Saya bukan kayak rejim ini dikit-dikit main tangkap. Enggak saya. Yang paling berharga itu iman. Berapa harga iman? Innalladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang kafir. Wa matu, mereka mati. Wahum kufar, matinya kafir, nggak punya iman. Falan, dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat, yuqbala min ahadihim, tidak akan pernah dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat diterima dari mereka. Mil'ul ardi dhahaba, emas sebesar bola dunia. Walau iftadabih, untuk mereka tebus agar mereka diberi iman setetes supaya jangan mati kafir. Dari kemarin sampai hari ini sampai besok sampai kiamat gak diterima. Setetes iman aja. Kan mati gak beriman kan pasti masuk neraka. Setuju? Betul? Iya, gak perlu ditimbang kalau kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro. Orang kafir digiring serombongan masuk neraka. Nggak diperiksa-periksa, apa yang diperiksa orang iman nggak ada. Itu neraka. Fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin.